Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Asih Winarti, yang akan mengajak kalian belajar IPA bersama-sama. Sebelum dimulai, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Selanjutnya, siapkan buku catatan, alat tulis, buku siswa, dan yang penting nanti dicatat. Di akhir kegiatan ini nanti akan ada evaluasinya. Oke? Tonton terus video ini dari awal sampai selesai. Baik, mari kita mulai saja. Oke, masih semangat ya belajar IPA. Kali ini kita masih di bab 2, usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di materi pesawat sederhana. Masih bersama saya, Ibu Asih, yang akan menemani kalian. KD-nya masih di sini ya, di KD 3.3, konsep usaha dan pesawat sederhana. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang katrol ya. Kali ini kita lanjutkan di roda berporos dan bidang miring. Kalian tentunya masih ingat bahwa KM ya, atau keuntungan mekanis dari katrol tetap, bebas, dan majemuk. Untuk KM atau keuntungan mekanis dari katrol tetap adalah 1, untuk katrol bebas adalah 2, dan untuk katrol majemuk yaitu dengan menghitung jumlah talinya ya, pastinya lebih dari 2 karena di sini adalah kombinasi antara katrol tetap dan katrol bebas. Ya, bisa juga dengan menghitung katrol yang digunakan ya. Baik, kita sampai pada materi roda berporos dan bidang miring. Ya, jadi di sini nanti setelah pembelajaran ini kalian dapat menjelaskan pengertian roda berporos dan penggunaannya dalam sehari-hari serta bidang miring ya. Nah, roda berporos ya. Roda berporos itu contohnya ini ya. Ini adalah sebuah sepeda di sini yang memiliki rodanya itu dapat berputar secara bersamaan, roda yang memiliki poros. Nah, jadi pengertian roda berporos adalah alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan perpindahan berupa roda yang diberi poros ya. Jadi nanti saat bergerak roda berputar pada porosnya ini ya. Nah, roda ini memungkinkan manusia bergerak lebih cepat, jadi memiliki fungsi mempercepat gaya sehingga bisa dimasukkan di dalam pesawat sederhana ya, bisa mempermudah pekerjaan. Nah, kalau misalnya rodanya ada 2, maka seperti yang di bawah ini ya, maka nanti yang gaya kuasa yang bekerja itu ada pada roda yang besar, sedangkan beban berada pada roda yang kecil. Berikut ini adalah contoh-contoh roda berporos dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ini ada ban kendaraan bermotor, sepeda, kemudian kursi roda, ada sepatu roda, dan ini nih rautan ya. Rautan ini juga memiliki poros di sini ya, sehingga bisa memutar. Nah, keuntungan mekanisnya bagaimana? Keuntungan mekanisnya tinggal membandingkan saja antara jari-jari dari gear yang besar dengan yang kecil ya. Atau di sini bisa juga sama dengan jumlah gigi pada roda ke-1 dibandingkan dengan roda kedua sama dengan kecepatan masukan dan keluaran ya. Jadi roda gigi atau gear itu kalau pada sepeda ya nih ya, mungkin yang bagi kalian yang ingin mengetahui seberapa besar sih keuntungan mekanis kalau misalnya sepeda yang memiliki roda gigi atau gear lebih kecil atau lebih besar gitu ya, itu kan biasanya dipindahkan ya dari yang kecil ke yang besar ya, dan sebaliknya, maka bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini ya. Ini kalau pada contoh berikut ini ya, contohnya nih ya, kita lihat keuntungan mekanis roda berporos ini ya. Misalnya ini ada yang sepeda yang gearnya 11, ini 18 ya. Berapa sih keuntungannya gear yang 18 ini dibandingkan yang 11 ya, tinggal membandingkan saja. KM sama dengan
gear yang besar dibandingkan yang kecil. 18, ini 11, berarti ini memiliki keuntungan 1,6 dibandingkan dengan yang kecil ya, hampir 2 kali lipatnya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan roda yang lebih besar, gear yang lebih besar, tentu usaha yang dilakukan menjadi lebih kecil ya, karena dia memiliki keuntungan mekanis yang lebih besar pula ya. Nah, berikut ini adalah contoh soalnya ya. Roda bergigi 18 menggerakkan roda lain yang giginya 54. Wah, ini ya perbandingannya jauh sekali. Jika kecepatan rotasinya 6 putaran per detik, berapa keuntungan mekanisnya? Berapa kecepatan rotasi roda yang kedua? Nah, ini dapat dihitung ya. G2 54, G1 18, W1 6 putaran. Nah, berapakah W2? Nah, tadi kan ini sudah diketahui ya perbandingannya, tinggal membandingkan antara gear yang besar dan gear yang kecil, sehingga diperoleh 3. Nah, untuk mendapatkan W2-nya adalah 6 putaran per S18 ya. 6 putaran per S ya kali 18 per 54, jadi ketemunya 2 putaran. Nah, sekarang yang kedua yaitu bidang miring. Nah, nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertiannya, contoh dan keuntungan mekanisnya. Berikut pengertiannya ya. Jadi permukaan rata yang menghubungkan dua tempat yang berbeda ketinggiannya. Jadi memiliki sudut ini ya, seperti gambar di bawah. Jadi permukaan itu memiliki sudut tapi bukan tegak lurus ya. Nah, kemudian penerapannya ini dalam kehidupan sehari-hari ini tujuannya adalah untuk menerapkan gaya yang relatif kecil melalui jarak yang lebih jauh ya. Kalau misalnya jaraknya lebih jauh itu memiliki lebih kecil. Nah, kita akan melakukan percobaan ya. Silakan kalian yang sudah menyiapkan paku dan kertas dapat mempraktekkan ya. Kertas digunting segitiga seperti ini, tingginya disesuaikan dengan tinggi pakunya. Kemudian kertas ini setelah dipotong segitiga kemudian digulung sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini ya paku digulung seperti ini. Ini adalah suatu menggambarkan bahwa atau membuktikan bahwa skrup ini sebenarnya adalah bidang miring ya. Jadi buktinya apa? Jadi kalau misalnya ini kertasnya dibuka, ini akan membentuk sudut seperti ini ya, membentuk bidang miring. Nah, ini konsep dari skrup adalah sama dengan paku yang digulung dengan kertas tadi ya, seperti ini. Nah, ini tadi ya tempat ulirnya ya. Jadi bentuknya sama ya ulirannya ya. Nah, keuntungan mekanisnya gimana kalau skrup ini? Ya, jadi tinggal menghitung jari-jari skrupnya dan jarak antara dua ulirnya. Ini jarak antara dua ulir, ya. Kemudian jari-jarinya, jari-jari skrupnya, ya. Nah, tinggal KM-nya sama dengan 2 PR dibagi D. D itu adalah jarak antara dua ulir. Nah, ini adalah contoh-contoh penggunaan bidang miring, contohnya pada tangga. Termasuk di sini adalah penutup wadah gitu ya, wadah botol-botol gitu ya. Kemudian bor, kemudian kapak, pisau dan seterusnya. Nah, cara menghitung keuntungan bidang miring KM sama dengan F kali W sama dengan H kali S. F itu adalah kuasa, W-nya beratnya, H-nya tinggi bidang miring dan S-nya panjang bidang miring. Nah, dari rumus ini kita bisa memecah menjadi beberapa rumus. Kalau yang ditanya F, berarti tinggal dipindah saja rumusnya ya. Menjadi kalau misalnya ini yang ditanyakan F-nya, berarti sama dengan H kali W dibagi S. Nah, kalau yang ditanyakan S, berarti H kali W dibagi F. Tinggal dibolak-balik aja ya. Kalau yang ditanyakan W, F kali S dibagi H. Sedangkan kalau yang ditanyakan H, F kali S dibagi W. Nah, ini contoh soalnya ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Hitung gaya yang diperlukan untuk mendorong beban pada sistem di atas. Jadi misalnya ini adalah ketinggiannya 75, kemudian S-nya 3 meter, ini ya dari sini ke sini. Kemudian masanya 4000 Newton. Berapakah gaya yang diperlukan untuk mendorong benda ini ke atas? Ya, penyelesaiannya seperti biasa D3. Diketahui dulu. W-nya 4000, S-nya 3. Hanya 75. Kalau 75 cm sama dengan 0,75 meter. Jadi dijadikan meter. Nah, ditanyakan F ya, D2. Ditanyakan F. D yang ketiga dijawab.
Kita ingat tadi ya, W per F sama dengan S per H. Ya, tinggal dimasukkan saja. W-nya dimasukkan, ini ya, sudah diketahui. Dibagi F sama dengan 3 per 0,75. Ketemunya sama dengan 4000 dibagi 4 sama dengan 1000 Newton. Berikut contoh yang kedua. Ini ya. Seorang mendorong benda seperti pada gambar. Ini ya F. Nah, jaraknya sekarang diubah menjadi 13 cm. Nah, tingginya 2,25 ya. Berapa keuntungan mekanisnya? Kalau sudah diketahui keuntungan mekanisnya, gayanya, kemudian usaha atau W-nya. Nah, diketahui dulu seperti biasa D3. Diketahui, ditanyakan baru dijawab. Diketahui tadi S-nya 15 meter, H-nya 2,25, M-nya 20 kg, G-nya 10 meter per detik watt. Yang ditanyakan berapa km-nya, berapa F-nya, berapa W-nya. Nah, dijawab. Km sama dengan S per H. 15 per 2,25 sama dengan 20 per 3. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan yang kedua, yaitu F ya. W per F sama dengan S per H. Nah, padahal W itu sendiri, W itu adalah weight atau berat, F itu force atau gaya, ya. Kemudian S-nya itu adalah space atau jarak, hanya height atau ketinggian. Nah, padahal W itu sendiri adalah hasil perkalian dari massa dan gravitasi, ya, dibagi dengan F ya. M kali G. M-nya massanya 20, gravitasinya 10, tinggal dimasukkan. Per F, F-nya ini belum diketahui. KM-nya udah didapat 20 per 3, tinggal dimasukkan ya. Ini 200 F sama dengan 20 per 3. 200 Newton dibagi F sama dengan 20 per 3, maka F sama dengan 200 Newton dibagi 20 per 3 atau dibagi KM ya. Ini W-nya, ini adalah KM-nya, sehingga ketemunya 30 Newton. Berikutnya W. Nah, W di sini ya, W-nya sama dengan W itu F kali S ya. F-nya sudah diketahui 30 Newton. S-nya jaraknya 15, tinggal dimasukkan di sini. Sehingga ketemu hasilnya W sama dengan 450 Joule. W di sini maksudnya adalah bukan weight tapi usaha. Kalau ini W kecil ya, weight ya. Kalau ini work atau usaha ya. Jadi membedakan, bisa dibedakan. Begitu. Jadi kesimpulannya bahwa keuntungan mekanis itu ya, pada bidang miring itu dapat memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil, dan itu bergantung pada landasan bidang miring dan tingginya. Semakin kecil sudut kemiringan bidang, maka gaya kuasa yang harus dilakukan itu semakin besar atau semakin kecil gaya kuasa yang harus dilakukan. Jadi prinsip bidang miring itu dapat ditemukan juga ya pada pisau, pahat, obeng, skrup, dan lain-lain. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.